Oke, kita masuk di materi studi sistematika Alkitab bagian yang terakhir, di bagian yang ketujuh. Seperti yang saya singgung, lagi-lagi kita akan membahas 6T ya, total pasal, tema kitab, ada 2 tahap yang membagi dari keseluruhan pasal di kitab tersebut. Ada tokoh-tokoh yang ingin ditekankan, yang menjadi sorotan utama dari berita utamanya. Topiknya tentu tidak terlepas dari pesan Allah Tritunggal yang menekankan karya penciptaan, karya penebusan, dan karya pemuliaan. Dan tujuannya bervariasi karena ditentukan siapa penulisnya dan kepada siapa tujuan surat ini dialamatkan. Ya, kita langsung ke bagian yang pertama, 1 Timotius ada 6 pasal. Temanya adalah doktrin yang benar dan menekankan sisi kesalehan. Tentu ini punya latar belakang karena Timotius bukan orang yang penuh dengan pengalaman. Ya, di masa mudanya dia dididik sedemikian rupa dengan keberanian. Ya, tentu ada garis silsilah yang membuat Timotius ini tampil berani. Ya, baik Euniko dan Lois itu ya menjadi satu garis silsilah yang memberikan warisan iman, yang mempertemukan dengan Paulus, tetapi diperhadapkan dengan ajaran sesat, apa yang menjadi circle di sekitar Timotius itu ada guru-guru palsu, maka menjadi penting tema doktrin yang benar dan tetap senantiasa menjaga kesalehan. Maka di 1 Timotius ditekankan 2 tahap. Tahap pertama itu nasihat perihal pelayanan gereja, sedangkan di tahap yang kedua Bapak Ibu dapat melihat tentang nasihat pelayanan secara spesifik, secara personal kepada anak rohaninya yang sah, yaitu Timotius. Ya, mari kita lihat satu persatu bagian yang penting ini ya. Nah, jadi yang tokoh yang muncul ya, karena ini surat yang terbuka untuk secara personal ditujukan kepada Timotius, tapi dibuka secara umum untuk gereja Tuhan ya. Ya, Timotius diberikan sebuah tugas ya, dan tugas itu tentu di pasal 1 di pembukaan, Paulus ingin mengingatkan kembali bahwa apa yang ditongkat estafetkan itu bukan hal yang mudah, karena berdasarkan pengalaman Paulus ya, ada banyak penentang, ada banyak tantangan. Ya, sehingga Timotius yang muda disemangati untuk senantiasa memiliki hati yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Makanya tugas sebesar apapun yang dipercayakan Paulus kepada Timotius, ya itu bukan hanya dipercayakan untuk maksud mempromosikan anak rohaninya semata-mata, tetapi lebih khusus ya memfungsikan apa yang menjadi hal baik untuk kepentingan yang lebih luas lagi ya. Makanya di 1 Timotius 1 ayat 2, kepada Timotius anakku yang sah, ya anak rohani di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau ya. Nah, biasanya kalau peralihan kepemimpinan, tongkat estafet, delegasi, begitu Bapak Ibu ya, bunyinya ada penguatan, ada peneguhan, ada konfirmasi ya. Sama halnya Musa kepada Yosua, Elia kepada Elisa ya, semua rentetan delegasi kepemimpinan selalu memberikan kata-kata berkat, kata-kata semangat, kata-kata pengharapan ya untuk bisa melanjutkan tongkat estafet yang sama. Tetapi untuk menghadapi ajaran sesat ya, di Efesus ya, Timotius perlu melihat bahwa tidak bisa membendung ajaran sesat itu dengan apologetika ya, transfer knowledge ya, hanya pengetahuan semata-mata. Lalu Bapak Ibu lihat kemarin tanggal 6 ada debat Kristen Islam membahas tentang Tauhid dan Tritunggal. Ya, di situ ada Profesor Egi Sujana dan Pendeta Moses Wibowo, itu Ketua STT Atas Tamar Jakarta. Ya, yang semacam itu saya pikir saya amati 4 jam debatnya. Ya, sepertinya membuang-buang waktu Bapak Ibu ya. Nah, kenapa? Ya, karena yang dibahas itu personal ya.
Padahal di bannernya itu ada temanya, ada topiknya ya. Nah, jadi ternyata kedua belah pihak, baik yang Kristen maupun yang Islam, ya tidak ada kesepakatan untuk membahas temanya ya. Sehingga lari ke sana kemari, ya hanya untuk mengamankan argumentasi subjektivitasnya ya. Tetapi Paulus tidak sedang mengajarkan Timotius hal yang semacam itu, Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu di apologetika akan diajarkan juga, tapi sekali lagi bukan transfer knowledge ya. Jadi kalau kita berapologetika dengan orang lain, apalagi itu ajaran sesat, ya kelompok agama lain, ya itu harusnya transfer karakter Bapak Ibu ya. Buat apa Bapak Ibu transfer knowledge? Orang orang lain itu juga punya knowledge-nya sendiri ya, punya pengetahuan pengalamannya sendiri. Jadi tidak perlu ada transfer knowledge ya. Bapak Ibu kalau mau berapologetika itu transfer karakter. Karakter Kristus Bapak Ibu hidupi, ya begitu juga Bapak Ibu demonstrasikan karakter Kristus. Ada transfer power ya. Nah, jadi harus ada yang namanya transfer kuasa. Ya, transfer hikmat, wisdom ya. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu menghidupi hikmat Tuhan, menghidupi kuasa Tuhan, ya didemonstrasikan kuasa Tuhan, didemonstrasikan yang namanya hikmat Tuhan ya. Otomatis apologetika Bapak Ibu ya itu akan memberikan buah yang lebih baik lagi. Makanya di 1 Timotius 2 disarankan untuk Timotius yang sudah belajar banyak dari Eunike dan Louis, sudah belajar banyak dari Timotius, tetap mengandalkan Tuhan karena di 1 Timotius pasal yang kedua ya di ayat 1 pertama-tama aku menasihatkan kamu naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang dan seterusnya ya. Nah, jadi penekanannya adalah kuasa doa. Jadi sebelum Paulus mendelegasikan pelayanan ini dia sudah mencontohkan ya apa yang dia hendak kerjakan bersama rekan sepelayanannya ya dia doakan dulu ya ya baru dia bergeser ke satu tempat ke titik yang lain dan seterusnya. Paulus ingin mengimpartasikan hal yang sama melalui kuasa doa, doakan orang lain, raja-raja, pembesar ya dan lain sebagainya sebelum transfer karakter ya, transfer kuasa, transfer hikmat ya. Ya, sehingga itu lebih memudahkan orang lain bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya. Kalau transfer knowledge, transfer pengetahuan ya nanti akan ada perbantah-bantahan ya, sanggah-sanggahan yang tidak pernah ada ujungnya. Maka daripada itu yang namanya Timotius diberikan yang namanya standar yang sangat ketat ya, ya untuk merekrut circle daripada core timnya ya orang-orang yang menjadi asistennya untuk diperbantukan sebagai diaken atau penilik ya itu syaratnya luar biasa ya. Nah, misalnya untuk syarat yang namanya diaken dan juga penilik ya itu di posisi tidak bercacat ya harus dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, tetapi peramah, pendamai, bukan hamba uang, punya nama baik, ya, dan jangan merekrut orang yang baru bertobat, ya, yaitu seputar daripada syarat-syarat yang tentu kalau tidak dipenuhi maka tidak bisa ya. Syarat diaken juga sama ya. Ya di 1 Timotius 3 ayat yang ke-8 itu ya orangnya harus terhormat, tidak bercabang lidah, tidak pemabuk, tidak serakah dan bisa memelihara rahasia iman dan hati nurani suci ya bisa diuji tetapi hidupnya tidak bercacat ya dalam lingkup keluarga ya suami dari satu istri dan istrinya juga harus bisa sepadan ya sebagai penolong istri yang terhormat dan cakap mengurus anak-anak dan rumah tangganya itu tidak menjadi batu sandungannya. Nah, jadi itulah yang menjadi standar baik penilik diaken dan di penutup ya 1 Timotius 3 ya di situ kita bisa melihat sampai 1 Timotius 4 ayat yang kelima standar gereja ya. Bahwa standar gereja itu tentu tidak hanya sisi spiritualitasnya ya, tapi juga I-nya itu integritas. M-nya moralitas ya. Jadi syarat diaken, syarat penilik
itu dapat disimpulkan dengan tiga huruf, yaitu SIM ya. Nah, S-nya itu spiritualitas, I-nya integritas, sedangkan M-nya moralitas ya. Ya. Kalau sudah punya standar gereja yang semacam itu, saya yakin dan percaya gereja Bapak Ibu, lembaga pelayanan Bapak Ibu adalah miniaturnya kerajaan surga ya. Itu yang Tuhan sedang cari hari-hari ini ya. Maka perlu ada tantangan, perlu ada yang bayar harga untuk bisa memenuhi syarat-syarat yang demikian. Ya, tugas Timotius sudah selesai, tetapi dilanjutkan dengan bagaimana Timotius di jemaat Efesus perlu membangun yang namanya relasi. Ya. Jadi sebelum membangun generasi, ya seorang gembala, seorang utusan Injil, ya seorang rasul, ya harus bisa atau dapat membangun relasi ya. Dan relasinya itu di pasal yang kelima itu dimulai dari yang sifatnya pribadi ya. Ya, maka kita perlu punya hubungan pribadi ya terhadap orang tua kita, ya terhadap perempuan-perempuan tua ya, dijelaskan di ayat 1-2 perempuan muda ya, kita perlu bisa memperlakukannya pada tempatnya ya. Dengan kata lain memanusiakan manusia ya. Ya, bahkan di sini ayat 3 perlu menghormati janda ya. Menghormati janda ya, dan seterusnya ya. Nah, itu penting ya. Jadi supaya pelayanan kita itu berakar rumput ya kepada orang-orang yang termarginalkan ya. Ya, seringkali yang disebutkan ini ya adalah orang-orang yang tidak pernah disentuh dalam pengertian dilayani secara pribadi. Ya, kalau ingin membangun relasi, ya justru memulainya dari mana? Ya, bukan memulai dari orang yang terkenal dengan kedudukannya, kekayaannya, dan segala macam pernak-pernik fasilitas hidupnya yang mewah itu ya. Ya, tapi justru memulainya dari kelompok yang termarginalkan ya, yang terkesampingkan. Yang di pasal 6 ya, membangun hubungan gereja itu itu mengedepankan penghormatan nama Tuhan ya. Jadi tidak boleh nama Tuhan itu diperjualbelikan ya. Karena nama Tuhan itu not for sale ya, tidak untuk diperjualbelikan ya. Jadi contoh ya, misalnya ada profet ya, seorang nabi palsu ya. Jadi dia datang ke seseorang dalam situasi tertentu, terus dia menyampaikan pesan ya, saya diutus di Nusa Tenggara Barat ya, NTB ya, tepatnya di Lombok ya. Dan Tuhan menetapkan Anda untuk ikut serta bersama saya ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata itu rekayasa ya. Rekayasa. Mengapa? Karena ketika dia ingin pergi ke Lombok ya, Nusa Tenggara Barat, di posisi itu dia sudah observasi mana-mana saja ya, ini seorang nabi palsu yang di YouTube Bapak Ibu ya, yang saya sedang amati baik kehidupannya, pengajarannya, dan relasinya ya. Ternyata dia memanfaatkan segala macam bentuk cara mengatasnamakan Tuhan Bapak Ibu ya. Nah, dan kemudian orang yang berhasil dibawa ke Lombok dan membiayai hamba Tuhan ini ya, akhirnya sempat ketemu saya berikan yang namanya arahan Bapak Ibu ya. Ya, kamu jangan mau dimanfaatkan oleh hamba Tuhan ini, karena hamba Tuhan ini memanfaatkan posisimu karena kamu orang Lombok, ya kamu kebetulan tinggal di luar negeri dan kamu memang dinilai belum lama pulang ke Indonesia ya, sehingga dia memanfaatkan kondisimu ya. Ya, sehingga akhirnya dia pendekatan atas nama Tuhan ya. Ya, sehingga namamu muncul seolah-olah demikian, dan akhirnya minta kamu mensupport pelayanannya ya. Dan itu sesuatu yang mengerikan Bapak Ibu ya. Kalau sampai ada yang mengatasnamakan nama Allah untuk kepentingan pribadi, ya itu akan berurusan seperti pasal 6 ayat pertama Bapak Ibu ya. Dan tidak boleh ada cinta uang ya. Gereja itu bisa hancur gara-gara uang Bapak Ibu ya, gara-gara aset ya. Kalau asetnya terlalu banyak itu bisa jadi rebutan ya.
Kalau asetnya itu minus, ya nanti ada kecurigaan, wah ini gembalanya atau pengurusnya tidak pandai maintenance ya, mengelola keuangan gereja ya. Tapi kalau posisi keuangannya itu habis, ya tidak berhikmat katanya ya. Ya, padahal dinamika memanajemen keuangan itu ya disesuaikan kebutuhan. Ada kalanya bisa minus dan ada kalanya pengurus itu patungan ya. Nah, itu menunjukkan solidaritas daripada pengurus. Ya, dia bukan hanya mau mengelola keuangan jemaat, tapi ada kalanya dalam situasi tertentu pengurus bayar harga untuk memberikan persembahan sebagai bentuk apresiasi dan yang namanya partisipasi ya. Nah, jadi perlu dilihat jangan sampai ada upaya membangun dinasti kerajaan berdasarkan mamon ya, cinta uang ya. Ini bahaya Bapak Ibu ya. Harusnya gembala pelayanan selama apapun ya, sebesar apapun, cintailah jemaatmu ya daripada persembahan jemaatmu ya. Ya, karena persembahan jemaatmu ya itu hanya bisa memberikan kepuasan sesaat ya. Tapi ketika melihat jemaat dengan pengenalan akan Tuhan, dengan pertumbuhan jiwa-jiwa, dengan penginjilannya, dengan karakter Kristusnya, ya itu akan membuat damai sejatanya, sukacitanya itu akan terlihat permanen ya. Dan itu yang perlu diajarkan cara-cara dengan membangun yang namanya relasi ya. Gereja di sini dikatakan ya di ayat 4 ya, penyakitnya ialah mencari-cari soal, bersilat kata dan menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga ya. Jadi sebagai gereja Tuhan, tubuh Kristus, tidak usah Bapak Ibu ya. Tidak usah Bapak Ibu beda sinode curiga ya. Nah, itu kok sinodenya kok bisa gerejanya besar-besar ya. Wah, jangan-jangan itu hasil uang panas, hasil uang korupsi dan lain sebagainya ya. Tidak usah curiga, tidak usah menyebarkan yang namanya fitnah ya, tidak usah memiliki iri dengki ya. Tiap gereja itu punya kapasitasnya masing-masing dan setiap hamba Tuhan itu akan mempertanggungjawabkan masing-masing ya. Jadi kita tidak perlu terlalu intervensi ya untuk menjaga hubungan gereja satu dengan gereja yang lainnya. Makanya tidak diperbolehkan di mimbar yang kudus ya itu mengolok-ngolok gereja lain, kelompok lain atau hamba Tuhan lain ya. Kalau bisa berikan khotbah, makanya ada mata kuliah homiletika ya. Berikan khotbah yang menyejukkan Bapak Ibu ya. Ya. Jemaat itu dari Senin sampai Sabtu sudah sumpek ya. Sudah stres karena pekerjaan, sudah yang namanya lulu lanta dengan masalah yang datang silih berganti Bapak Ibu ya. Sehingga tugas tim penggembalaan ketika hari Minggu khotbah jangan malah nambah stres ya, memberi tambahan tingkatan pressure beban stresnya kepada jemaat ya. Maka perlu memberikan nilai-nilai kesejukan ya, pencerahan kepada jemaat sehingga ketika mendengar khotbah kita ya, jemaat itu terasa lupa ya apa yang sedang dihadapi ya karena fokus daripada pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan itu membuat yang bersangkutan itu benar-benar tidak bergeser konsentrasinya kepada masalahnya atau kepada hal-hal yang lainnya. Ini penting, kita perlu membangun hubungan pribadi dan hubungan gereja. Ya, tujuannya menasihati Timotius mengenai kehidupan pribadi dan pelayanannya sekaligus mendorong Timotius untuk mempertahankan kemurnian Injil ya. Makanya ada gereja gebis ya. Gereja battle Injil sepenuhnya ya. Jadi penuh ya. Jadi yang semacam itu menekankan sisi kemurnian Injilnya ya. Nah, jadi itu sesuatu yang perlu kita jaga supaya tidak tercemarkan dengan yang namanya guru-guru palsu ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, 2 Timotius ya, kita bergeser di 2 Timotius ya. Di sini kita bisa melihat ada 4 pasal dan 4 pasal ini menekankan ketekunan dalam menghadapi pencobaan, penderitaan dan harus memiliki kesabaran dan sekaligus ketabahan ya. Karena perlu menyesuaikan frekuensi cara dan waktunya Tuhan ya. Caranya Tuhan menolong kita mungkin tidak sama seperti maunya kita ya. Waktunya Tuhan
ya tidak selalu sama atau mungkin sama sekali berbeda dengan apa yang menjadi waktunya manusia ya. Jadi perlu ada ketabahan dan kesabaran untuk nikmati saja proses yang ada sambil menunggu waktu yang terbaik. Kalau Bapa di dunia yang jahat saja tahu memberi yang baik untuk anak-anaknya, ya terlebih Bapa di sorga. Makanya di tahap pertama diajarkan oleh Paulus untuk menjaga ketekunan dalam kesetiaan, sedangkan di bagian yang kedua ketekunan dalam kebenaran. Ya, di bagian dua hal ini perlu mengobarkan Injil dan mengabarkan Injil. Apa yang membedakan satu di antara yang lain? Kalau mengobarkan Injil, yaitu menyemangati dirinya, menyemangati orang lain untuk bisa ya memiliki keberanian ya untuk memberitakan Injil ya, mengobarkan Injil ya. Tapi kalau sudah mengabarkan Injil, yaitu langkah konkret ya. Ya, jadi tidak bisa diwakilkan, ya harus melalui kita, tidak boleh melalui orang lain ya. Ya, kita akan lihat satu persatu di 2 Timotius 1 ya, perihal mengobarkan Injil itu sudah disampaikan oleh Paulus ya di pembukaan 2 Timotius 1 ya. Oke, bisa dibaca ayat yang ke-9. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya, terima kasih Bapak. Ya, jadi itulah yang perlu kita ingat selalu bahwa mengapa kita mengobarkan Injil ya karena kita sudah diselamatkan ya. Kalau kita sudah diselamatkan ya kita tidak bisa berdiam diri, tutup mata, lipat tangan ya dan mengunci mulut lidah bibir kita ya. Ya, mari kita semangati diri kita, semangati orang lain ya karena kita sudah diselamatkan dan keselamatan itu berlanjut dengan panggilan ya. Panggilan yang diberikan kepada setiap kita adalah panggilan hidup kudus ya, tetapi bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi melalui kasih karunia yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, bagaimana kita bisa mengobarkan Injil? Ya, di pasalnya yang kedua itu diberitahukan kepada kita ya. Di ayat 1 silakan dibaca. 2 Timotius 2 ayat 1. Dua Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan 2 datang masa yang Timotius sukar. 2. 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kita harus memperlakukan seolah-olah kita seperti anak. Anak itu diasumsikan ketergantungannya sama bapaknya ya. Anak itu diasosiasikan tidak kuat ya, tidak bisa sendiri ya. Sehingga apa yang membuat anak itu kuat ya kasih karunia daripada Kristus Yesus ya. Jadi itulah yang menjadikan panggilan pelayanan kita itu bisa sampai purna ya, bisa sampai emeritus ya, sampai kesudahannya. Ya, apa yang membuat kita kuat bukan karena pelayanan kita disupport ya, disupport yang namanya salary, insentif, fasilitas rumah, mobil ini baru kita melayani. Bukan karena itu. Yang membuat kita kuat itu karena kasih karunia Kristus Yesus seperti layaknya anak kepada bapaknya. Ayat yang kedua. Lanjut ayat yang kedua. Ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain.
Ya, jadi yang kedua seperti layaknya seorang murid ya. Seorang murid itu kalau mau dianggap lulus ujian, ya dia bisa memahami apa yang diajarkan oleh gurunya atau dosennya, dan dia juga bisa menerapkan ya. Dia bukan hanya memiliki kecakapan untuk memahami, tapi kecakapan untuk mengajarkan kepada orang lain ya. Ya, maka kita perlu bukan hanya sekedar diamini ya punya kecakapan memahami ya, tapi mari ya seperti Pak Yosua kemarin ya dapat sesuatu dari Ami, dia praktekkan, alhasil saudaranya mau didoakan ya, mau terima Alkitab elektronik dan sedang didampingi untuk pujian penyembahan lewat lagu-lagu rohani ya. Jadi kita tetap support, doakan yang semacam itu, karena kalau hanya sebatas Bapak Ibu cakap memahami sebagai murid, ya Bapak Ibu hanya cukup dapat nilai saja, ya dapat gelar saja. Tapi kalau Bapak Ibu mempraktekkan apa yang diajarkan di AMI, alhasil Bapak Ibu dapat mahkota yang tersedia di kekekalan nanti ya. Ya, itulah yang menjadi penting buat setiap kita. Yang ketiga, ayat yang ketiga, Ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. ya prajurit itu kalau sudah komandannya bilang pergi ya pergi ya, meskipun posisinya lagi di rumah ya. Ya. Dan di posisi ketika dia diminta untuk maju perang ya dia perang, dia tidak akan pernah memikirkan penghidupannya ya. Dilanjutkan ayat yang keempat. Ayat keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, jadi prajurit itu punya moto semacam itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi Kopassus itu motonya lebih baik menyiapkan diri meskipun tidak dipakai ya. Daripada dipakai ternyata tidak siap. Ya. Maka daripada itu jadilah seperti prajurit ya, ketika mengemban tugas panggilan pelayanan ya tidak usah memusingkan dirinya sendiri ya. Nanti saya di ladang misi apa ya bisa mencukupi kehidupan operasional, dana taktisnya tidak ada ya. Apakah di posisi keluarga saya tinggalkan, apakah bisa dipelihara ya. Nah, kalau komandannya sudah perintahkan, itu sudah masuk hitungan ya dana taktis atau dana operasional dari komandan yang memerintahkan ya. Jadi tidak selalu prajurit itu diberitahu ya. Nah, kalau semua diberitahu ya nanti itu akan memanjakan prajurit ya. Ya, untuk mentalnya itu siap ya tidak perlu dikasih tahu. Contohnya kayak Abraham. Ya disuruh pergi dia. Tidak perlu tahu Kanaan itu di mana dan seterusnya, tidak perlu tahu ya. Yang penting pergi saja. Nah, itulah yang menjadi mental prajurit. Ya, kita perlu tahu dengan ketaatan dan kemutlakan sepanjang itu yang datang daripada Tuhan. Lanjut ayat 5. Ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya, ya, tadi ada pertanyaan, kalau laporan pelayanannya tidak selesai, pindah ke laporan perkuliahan, ya kalau selesai, ya berarti lulus ya kalau selesai. Nah kalau pindah ternyata laporan pelayanan tidak selesai, laporan perkuliahan tidak selesai, ya tidak lulus, ya tidak diwisuda. Ya, karena penilaiannya harus semua ya, materi studi terpenuhi, tugas akhir terpenuhi ya. Begitu juga dengan olahragawan ya, olahragawan itu harus mengikuti aturan mainnya. Ya, kalau aturan mainnya dia berlari maraton ya dia harus lakukan itu. Ya, kalau dia di posisi berlarinya itu estafet dengan rekan atlet lainnya ya lakukan itu ya sesuai dengan aturan mainnya. Tidak boleh di luar semua itu dia membuat aturannya sendiri ya. Nah itu akan didiskualifikasi ya. Nah kita ini dalam panggilan pelayanan tidak boleh buat aturan-aturan sendiri Bapak Ibu ya. Aturannya itu pelayanan itu sudah ada di Alkitab. Yang punya pelayanan, yang suruh pelayanan ya, tujuan dari pelayanan itu kan berpusat kepada Tuhan ya.
dan Tuhan sudah memberikan pedoman, ya, buku pedomannya itu Alkitab, ya, sehingga pemakaiannya ya harus disesuaikan dengan apa yang menjadi mau dan maksud daripada Tuhan. Yang keenam, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya, jadi sama seperti olahragawan berhasil sampai di garis finish, ya dapat mahkota. Sama seperti seorang petani, ya kalau secara tekun, ya telaten, sampai menunggu masa panen, ya dia orang pertama yang dapat menikmati hasil usahanya, ya. Nah, jadi apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai bentuk bayar harga itu tidak sia-sia Bapak Ibu, ya, karena Bapak Ibu sendiri yang menikmati. Tapi bukan hanya Bapak Ibu, tapi juga orang lain, ya. Maka daripada itu semangati diri Bapak Ibu untuk senantiasa mengobarkan Injil. Diingat ya, ilustrasinya seperti layaknya anak, seperti layaknya murid, seperti layaknya prajurit, seperti layaknya olahragawan, dan seperti layaknya petani. Yang poin yang kedua, mengabarkan Injil, ya, itu perlu menekankan sesuatu yang harus hati-hati, ya, di pasalnya yang ketiga, ya, dan keempat itu akan dibahas secara detail hal-hal apa saja yang perlu dikontekstualisasikan, ya. Silakan baca 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ya, terima kasih. Jadi orientasinya penginjilan itu Bapak Ibu harus belajar dari seseorang yang bukan hanya menguasai ajaran Injil, ya, tapi hidupnya, pendiriannya, imannya, kesabaran, kasih, dan ketekunannya itu mengarah kepada Injil, ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya mentor, ya, punya Bapak rohani yang semacam itu, bersyukur dan bersukacitalah Bapak Ibu, ya. Nah, karena Bapak Ibu sudah ada di jalur yang benar, ya, karena sumber penginjilan itu, ya, itu harus dari hamba Tuhan yang punya otoritas, hamba Tuhan yang penuh dengan urapan, hamba Tuhan yang terpilih untuk mementori kita masing-masing untuk menjadi pengabar Injil yang dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatunya, ya. Yang berikutnya ayat 16. Seperti murid, seperti petani, seperti seorang olahragawan. Ayat 16, silakan dibaca, masih pasal yang sama. Ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jadi ajaran kitab suci yang semacam ini Bapak Ibu, ya, yang perlu disebar luaskan. Jadi kalau Bapak Ibu ada melihat perilaku yang kurang elok, perilaku yang kurang sopan, perilaku yang kurang pas di tengah masyarakat di mana Bapak Ibu tinggal, kan tidak ada orang itu merasa terganggu kalau hidupnya dibantu menjadi lebih baik, ya. Yang tadinya peminum, ya, akhirnya dia bertobat, ya, tidak mabuk-mabukan, ya. Nah, caranya bagaimana? Ya disampaikan, ya, di posisi yang tidak boleh itu memabukkan diri, ya, minum anggurnya boleh, ya, karena di Kristen sendiri pun setiap bulan, ya, pada umumnya Bapak Ibu, ya, setiap bulan ada gereja yang setiap ibadah perjamuan kudus juga ada, ya. Tapi pada umumnya setiap bulan, ya, orang Kristen itu pada umumnya ya minum anggur, ya. Tetapi yang membedakan Anda dan saya pada saat minum anggur, Anda menikmati hanya untuk kepuasan diri sendiri, ya. Tapi ketika saya minum anggur, yang dipuaskan itu adalah Kristus yang sudah menyelamatkan dan menebus saya. Ketika saya minum anggur, itu artinya saya sedang mengingat darahnya yang disimbolkan sebagai anggur, ya. Nah, jadi tidak masalah minum anggur, tapi yang
bergeser adalah makna minum anggurnya ya. Nah, kalau Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan yang kontekstual semacam itu, ya orang ya dengan kebiasaannya minum anggur ya mungkin porsi sedikit demi sedikit dia akan berkurang, kemudian dengan pemaknaan dan hikmat Tuhan bekerja, Roh Kudus menginsafkan, ya tidak menutup kemungkinan ya dia akhirnya bisa bertobat sungguh-sungguh dan 100% meninggalkan alkohol yang memabukkan itu. Nah, itu perlu ada sarana dan cara metode untuk mendekati orang-orang yang demikian ya. Nah, jadi yang berikutnya di pasal 4 ya, ayatnya yang kedua Bapak Ibu silakan dibaca. Pasal 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, jadi Surabaya hujan Bapak Ibu ya. Nah, ini baik tidak baik ya saya tetap harus apa? Memberitakan firman Tuhan ya. Nah, jadi terlepas nanti ada gangguan di depan atau tidak ya saya tidak tahu ya. Tapi yang saya tahu saya mau beritakan firman Tuhan dalam konteks mengajar dan saya tidak ingin cuaca ya itu dapat menghalangi apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan. Ya, maka daripada itu Bapak Ibu selalu saya ingatkan lagi pakai kuasa doa Bapak Ibu ya. Jadi jangan cuma pasrah pasif ya. Ya memang cuaca itu di luar kendali kita. Tetapi kalau Bapak Ibu tahu siapa yang mengendalikan cuaca itu Tuhan ya. Ya ketika Yunus itu harus diperhadapkan dengan goncangan kapal besar itu ya sebelum dia masuk ke ikan besar ya, dia harus punya iman yang besar, berdoa kepada Allah yang besar karena Allah saja yang mengendalikan cuaca, menghentikan ombak besar, gelombang besar, angin besar ya. Dan Tuhan itulah yang akhirnya berhasil menghentikan segala ketakutan besar ya. Dan itu berulang kisah-kisah yang lainnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan cuma sekedar menjadi mahasiswa pasif ya. Ya, suka, wah puji Tuhan cuaca tidak bersahabat, puji Tuhan jaringan lemah, jadi tidak ikut apa kuliah ya. Nah, sayang Bapak Ibu ya karena yang Bapak Ibu terima ini firman Tuhan ya. Kalau firman Tuhan tidak sampai di hatinya Bapak Ibu ya Bapak Ibu tidak teredukasi apalagi terreformasi apalagi tertransformasi ya. Kalau Bapak Ibu tidak teredukasi ya Bapak Ibu tidak terimpartasi ya ya apa yang menjadi dampak demonstrasi firman kepada yang lainnya ya. Maka daripada itu penting harus lihat Bapak Ibu apa yang menjadi sumber-sumbernya ya. Bapak Ibu harus belajar dari sumber hamba Tuhan atau dosen atau bapak rohani yang baik ya. Tadi sudah disinggung di 2 Timotius pasal 3 ajarannya baik, pendiriannya baik, imannya baik, kehidupannya baik ya. Ikuti, teladani ya apa yang menjadi kehidupan hamba Tuhan yang semacam itu ya. Dan hamba Tuhan semacam itu tidak jaminan titelnya banyak Bapak Ibu. Bisa jadi hamba Tuhan yang seperti Paulus itu nggak punya titel ya. Itu mungkin hamba Tuhan pedesaan, pelosok, pedalaman ya. Tetapi kalau hidupnya ajarannya lurus ya kita harus hormati, ikuti teladannya ya. Oke, lebih lanjut lagi di tujuan ya, di tujuan ya, kita bisa melihat bahwa 2 Timotius ini ingin memberitahukan apa yang menjadi maksud sebenarnya daripada Paulus yang notabene paham bahwa Timotius ini seorang pendiam, pemalu, ya punya kecenderungan introvert, ya, tapi dalam menghadapi segala macam bentuk kesukaran ya perlu ada yang namanya penyemangat, perlu ada yang namanya support system ya. Makanya Paulus tidak pernah tinggalkan Timotius sendiri untuk menghadapi penganiayaan besar, khususnya di Efesus, guru-guru palsu yang menyebarluaskan Injil-Injil yang lain. Ya, maka tugas yang sulit itu menjadi ringan kalau dikerjakan bersama-sama ya. Jadi Bapak Ibu, kita perlu bersinergi dengan gereja lain ya. Dan itulah yang memberikan kesan yang baik ya. Lompat ke Titus ya, kita bergeser ke Titus ya, ada 3 pasal
yang dibahas di situ, dan di Titus ini menginspirasi saya Bapak Ibu ya. Jadi ayat 1, 2, dan 3 itu menjadi moto hidup saya Bapak Ibu. Makanya istri saya ketika menghadiahkan sesuatu, ponakan atau jemaat menghadiahkan sesuatu kepada saya, selalu ada Titus 1 ayat 1 sampai 3 ya. Karena saya ingin tema ajaran yang benar dan kebajikan ini menjadi moto yang saya hidupi. Dan mungkin ada hamba Tuhan ketika di batu nisannya itu ditulis ya, 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri ini dan itu ya. Nah, dan seterusnya ya. Tapi saya sudah berpesan kepada istri, kepada jemaat, satu kelak saya meninggal, saya ingin di batu nisan saya ya tertulis Titus 1 ayat 1 sampai 3 ya, karena itu menjadi moto hidup saya ya. Yang pertama ya, di sini dikatakan dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak pada ibadah kita ya. Nah, jadi yang pertama ibadah Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 I ya yang menjadi moto ajaran yang benar dari surat Titus ini ya. Nah, jadi ibadah itu penting. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Di Ibrani 10 ayat 25 ya, menjelang kedatangan Tuhan harusnya kita tidak menghindari ibadah, harusnya makin giat ya, menghadiri ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan ya, untuk menyiapkan kita menjadi murid Kristus, saksi Kristus, dan mempelai Kristus. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendaki telah menyatakan firman-Nya, dan dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Yang kedua itu Injil Bapak Ibu ya. Yang kedua Injil. Jadi setelah kita beribadah ya, maka kita akan menerima yang namanya Injil ya. Ya, Injil itu yang membakar semangat kita untuk memberitakan Injil ke sebanyak mungkin orang ya. Itu ajaran yang benar ya. Tapi apa yang mendasari ibadah saya, apa yang mendasari Injil yang saya beritakan, sudah diuraikan di ayat 1 Bapak Ibu ya, bahwa dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman ya. Nah, jadi perlu dijaga gelombang frekuensi iman kita Bapak Ibu ya, sekali Yesus selamanya Yesus ya. Makanya ketika ibadah ada firman Tuhan dibentangkan ya, digemakan ya, pendengaran akan firman itulah yang menimbulkan iman, percaya, dan keyakinan ya. Maka iman, ibadah, dan Injil itu yang menjadi moto yang melekat pada diri saya, yang saya jadikan bentuk impartasi kepada generasi yang saya layani. Kriteria penatua dibahas di tahap pertama, kriteria gereja dibahas di tahap yang kedua ya. Ya, kita akan lihat satu persatu ya, perihal kriteria ya, daripada yang sudah ditekankan, sama seperti surat 1 Timotius ya Bapak Ibu ya. Jadi ada pemilik, ada diaken ya. Tapi di sini penatua Bapak Ibu ya. Syarat daripada penatua itu ayat 6 tak bercacat, ayat 7 dapat dipercaya ya, tidak angkuh ya, bukan peminum ya, bukan pemarah, tidak serakah, ayat 8 suka memberikan tumpangan, ayat 8 suka berbuat baik ya, bijaksana, adil, saleh ya, ayat 9 perkataannya benar ya, terus dalam nasihatnya dia selalu mengajarkan ajaran Kristus dan sanggup meyakinkan para penentangnya. Lah itu penatua Bapak Ibu ya syaratnya. Karena juga ada kriteria penyesat Bapak Ibu ya. Kriteria penyesat itu ada di ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16 ya. Kita bisa melihat tabiatnya. Silakan dibaca ayatnya yang ke-10. Titus 1 ayat yang ke-10.
Itu 1 ayat yang ke-10 demikian. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Ya, itu tabiatnya guru palsu, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat kelakuannya guru palsu, ayat 11 sampai ayat 12. Ayat 11 demikian, orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengaco banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. 12, seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang pelahap yang malas. Nah, untuk ketemu guru palsu perlu dilawan, Bapak Ibu ya. 13, tolong dibaca. 13, kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Ya, jadi supaya tidak sesat menyesatkan Bapak Ibu ketika ketemu guru palsu, ya maka perlu diluruskan. Kapan itu? Ya pada saat Bapak Ibu ditanya. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak ditanya, ya enggak usah ngelurusin apa-apa. Tapi pada saat Bapak Ibu dalam kapasitas, dalam momentum kairosnya Tuhan, ya Bapak Ibu perlu memberikan yang namanya bentuk perlawanan, teguran tegas kepada penyesat yang tadi Bapak Ibu sudah lihat kriterianya ya. Dan kita bergeser di pasal yang ke-2 dan 3 ya, maka daripada itu yang namanya gereja itu juga punya kriteria ya. Gereja punya kriteria. Kriteria yang pertama itu ada di ayat 1. Silakan dibaca Titus 2 ayat 1. Titus 2 ayat 1, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Iya, jadi itulah yang harusnya kita kerjakan sebagai bentuk tanggung jawab kita ya. Sebagai bentuk tanggung jawab kita, jadi kita perlu memiliki sebuah komitmen untuk memberitakan apa yang seharusnya kita beritakan dan senantiasa mengikuti ajaran yang sehat, yaitu sumbernya adalah firman Allah, adalah Alkitab. Dan di Titus 3, kriteria gereja itu harus memiliki satu dampak ya. Dampak itu bukan hanya untuk saudara seiman, tetapi dampak itu harus diperluas bagi yang lainnya. Silakan dibaca ayat yang ke-8. Ayat ke-8, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkan agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukannya pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Ya, jadi gereja hadir untuk memberikan dampak, manfaat dan kegunaannya, Bapak Ibu ya. Tadi saya jemput evangelis Diki ya dari GET Bali. Dan saya kagum dengan statementnya dia, gereja GET Bali besar Bapak Ibu. Ya saking besarnya, kalau ada sosialisasi gubernur, ya wali kota, bupati di sekitar Bali sana, ya seringkali menggunakan fasilitas gereja tersebut ya. Tapi dia tidak mengizinkan kalau ada unsur politik ya. Tetapi kalau untuk sosialisasi program kemasyarakatan ya itu diperbolehkan karena berdampak manfaat kepada masyarakat. Tapi kalau ada unsur politik, ya beberapa waktu yang lalu dia menolak Bapak Ibu ya. Ada gubernur yang minta gerejanya dipakai untuk kampanye. Nah, evangelis Diki ini menolak ya. Dan itu sesuatu yang baik Bapak Ibu, kita perlu bedakan ya. Kita boleh berpolitik dalam kapasitas ya. Kalau hanya sebatas berpolitik dalam konteks yang luber ya langsung umum bebas rahasia itu boleh Bapak Ibu ya, masing-masing punya hak menjadi warga sipil yang baik, tetapi jangan sampai unsur politik itu masuk di gereja ya. Kita perlu bedakan dua hal tersebut. Bahkan dia berkeinginan ya seperti gereja-gereja yang lain itu buka gereja baru. Dia punya kemampuan, dia orang kaya Bapak Ibu ya. Dia punya macam-macam usaha, saya tidak bisa sebutkan satu persatu Bapak Ibu ya.
dia punya hubungan yang baik dengan Kementerian Agama, dia punya hubungan yang baik dengan pemerintah. Pada saat dia mau buka, ternyata dia batalkan. Kenapa? Karena dia menghitung jumlah orang Kristen yang ada di Bali ya dengan jumlah gereja yang ada itu sudah lebih dari cukup. Jadi tidak perlu ada pembinaan gereja tambahan lagi. Ya. Jadi yang semacam itu saya pikir perlu ada di otak pikiran pemahaman kita masing-masing. Jangan terlalu berkeinginan membuka gereja baru Bapak Ibu ya, tanpa memikirkan ada tanggung jawab di dalamnya, ada dampak yang harus Bapak Ibu berikan. Konsekuensi Bapak Ibu membuka gereja baru, ya dampaknya apa? Nah kalau ternyata Bapak Ibu membuka gereja baru di kelompok yang notabene itu sudah bergereja lain, ya itu sama artinya memindahkan ikan dari kolam dipindahkan ke akuarium Bapak Ibu ya. Nah kalau di kolam gitu-gitu aja tidak ada variasinya ya. Dipindahkan ke akuarium jadi lebih bervariasi ya. Ada lampunya dan ada ornamen macam-macam ya. Nah itu sesuatu yang tidak boleh terjadi ya. Kriteria gereja harus bertanggung jawab mengajarkan Injil yang sepenuhnya, Injil yang murni. Yang berikutnya harus berdampak bagi gerejanya, tapi juga berdampak bagi masyarakat di sekitarnya. Ya, tujuannya menugaskan Titus untuk menata kelola segala sesuatu yang Paulus tinggalkan di Kreta. Ya, ini kereta bukan alat transportasi kereta, Bapak Ibu ya, tapi satu kota yang bernama Kreta, yang dimana perlu ditetapkan pemimpin baru, yaitu penatua untuk membantu Titus untuk mengembangkan tumbuh kembang iman, pengetahuan, kebenaran, dan kesalehan daripada jemaat yang ada di Kreta, serta membungkam ajaran guru-guru palsu. Filemon itu satu pasal, temanya rekonsiliasi atau perdamaian atau pendamaian. Ya. Yang pertama, pemulihan Onesimus, ya ini hamba daripada Filemon. Yang berikutnya, perdamaian Filemon dengan Onesimus. Itu dua tahap yang Bapak Ibu bisa lihat di keseluruhan pasal. Ya, kita akan lihat di bagian awal Paulus memberikan bentuk ucapan syukur ya, karena setiap kali berdoa selalu mengingat yang namanya Filemon ya. Tetapi dengan mengingat yang namanya Filemon yang sedang berselisih dengan hamba yang bernama Onesimus ya, maka perlu ada kesadaran inisiatif dari bapak rohaninya Filemon dan Onesimus ini, yakni Paulus yang punya otoritas ya untuk memulihkan apa yang menjadi hubungan yang retak di masa yang lampau. Tapi mengucap syukur karena selalu ketika muncul nama Filemon, selalu yang diingat, yang didengar itu kasihnya, imannya, dan persekutuan daripada orang-orang yang ada di sekitar Filemon ya. Dan dalam hal ini Paulus memberikan testimoni bahwa yang namanya Onesimus itu sudah dipulihkan ya, dipulihkan ya. Dan di posisi yang namanya Onesimus itu melayani Paulus di penjara. Di ayat 10 ya, Paulus mengajukan permintaan kepada Filemon mengenai anakku yang kudapatkan selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus ya. Jadi Paulus punya banyak anak rohani ya, tapi salah satunya yang melayani Paulus di dalam penjara itu adalah Onesimus ya. Onesimus bukan orang yang dipenjara ya, tapi Onesimus adalah orang yang paling rajin berkunjung pada saat yang namanya Paulus di penjara dengan melayani dengan segala macam bentuk kebutuhannya. Dan testimoni pemulihan daripada Onesimus itu terkonfirmasi ayat yang ke-11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku ya. Jadi itu testimoni bahwa Onesimus yang sekarang bukan Onesimus yang seperti dahulu,
kalah ya, sehingga pelayanan Onesimus itu diakui berdampak bukan hanya untuk Filemon ke depannya, tapi juga berdampak bagi Paulus. Dan butuh persetujuan Bapak Ibu ya. Meskipun Paulus itu di ayatnya yang ke-8, silakan dibaca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Ya, jadi Paulus ini bapak rohaninya Filemon, jadi dia bisa perintahkan apa yang menjadi maksud dan tujuannya ya. Tapi Paulus orang yang tahu apa arti yang namanya persetujuan ya. Jadi tidak memaksakan kehendak dan perlu adanya negosiasi ya. Adanya yang namanya negosiasi. Silakan di posisi berlanjut ya. Ayat 14. Ayat yang ke-14. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ya, jadi inilah yang harusnya kita lakukan Bapak Ibu. Bukan berarti kalau Bapak Ibu sama seperti saya, ya seorang pemimpin, gembala, dan banyak tanggung jawab yang lainnya, nah, terus seenak-enaknya Bapak Ibu ya. Nah, itu namanya abuse of power ya, kesewenang-wenangan dalam memimpin ya. Nah, jadi yang semacam itu perlu dihilangkan karena perlu ada nilai kepemimpinan dengan kehambaan dan kerendahan hati ya. Meskipun kita punya otoritas, tetap sebelum kita kasih perintah kita sudah memberikan teladan. Sebelum kita ngasih perintah perlu adanya yang namanya persetujuan ya. Supaya apa? Supaya tidak merasa dipaksa. Itulah sukacita ya. Sehingga ketika orang itu sudah sukacita menerima persetujuan ya, maka orang itu juga secara sukarela menerima ya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dengan kata lain perlu ada yang namanya kata sepakat ya. Jadi di kitab Amos dikatakan bagaimana dua orang itu bisa berjalan bersama kalau di antara satu dan lainnya tidak ada kata sepakat ya. Nah, contoh misalnya kalau di Surabaya itu ada yang namanya mall besar Bapak Ibu, namanya Tunjungan Plaza ya. Misalnya ya yang di sini ada namanya apa? Pastor Eunike ya, yang bergabung ada Ibu Windy, ada Ibu Suli ya. Terus saya janjian sama mereka, Ibu Suli, Ibu Windy, Pastor Eunike, kita ketemuan ya di mall ya. Mall mana Pastor? Mall Tunjungan Plaza. Ya sudah. Akhirnya saya tunggu di mall Tunjungan Plaza, mereka juga. Tapi karena tidak ada kesepakatan, ya saya nunggunya di Tunjungan Plaza 1 ya, Pastor Eunike Tunjungan Plaza 2, ya Ibu Windy Tunjungan Plaza 3, Ibu Suli Tunjungan Plaza 4 ya. Enggak ketemu Bapak Ibu ya. Jadi butuh yang namanya kesepakatan ya. Jadi kalau sudah sepakat, maka kita belajar sesuatu yang indah, segala sesuatunya perlu mendatangkan sukacita dan dilakukan secara sukarela. Ketika menerima surat ini dari Paulus, maka respon daripada Filemon menerima Onesimus, kemudian rekonsiliasi ya. Itu sesuatu yang indah. Harus menganggap 1000 sahabat itu terlalu sedikit Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya 1000 sahabat itu masih terlalu sedikit. Punya satu musuh terlalu banyak ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya filosofi yang semacam itu, saya yakin percaya Bapak Ibu adalah orang yang menyenangkan. Ya, tujuan daripada surat ini ya mengurus persoalan khusus secara spesifik terkait hambanya Onesimus yang melarikan diri ya karena kurang bertanggung jawab pada saat menjadi hamba daripada Filemon, tetapi dipertemukan ya dengan Paulus ya, harusnya dia dihukum mati ya, tetapi tidak karena mendapatkan yang namanya kasih karunia untuk menjadikan hidupnya dipulihkan lebih baik lagi, dan dia menjadi anak rohani sekaligus sahabat di masa susah, dan kemudian dikembalikan kepada Filemon ya. Nah, jadi itu sesuatu yang menjadi tujuan dari kitab ini. Sekarang kita bergeser ke kitab Ibrani, ada 13 pasal Bapak Ibu ya.
13 pasal perjanjian yang lebih baik. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Alkitab ada perjanjian lama, perjanjian baru, ya maka ketika belajar di 13 pasal itu ada yang namanya Yesus Kristus ya. Ya Yesus Kristus itu adalah perjanjian yang lebih baik dari dua perjanjian yang ada. Karena Yesus Kristus adalah penggenapan dari perjanjian lama dan penggenapan daripada perjanjian baru. Dan kita lihat satu persatu. Di bagian yang pertama, Kristus itu lebih utama ya, diriwayatkan. Sedangkan di bagian yang kedua, iman kita harus kepada Kristus, bukan kepada yang lainnya. Karena Kristus lebih utama dari yang lainnya. Ya, di bagian yang pertama, Ibrani pasal 1, ya, bisa dilihat ayatnya yang pertama, silakan dibaca. Ya. Ibrani 1 ayat pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2, lanjut. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, jadi ajaran itu diteruskan melalui cerita nenek moyang, ya kemudian prinsip-prinsip rohaninya diteguhkan oleh para nabi, tetapi kemudian Yesus diturunkan, diinkarnasikan, itulah yang menjadi penggenapan ya daripada segala sesuatu yang diceritakan oleh nenek moyang, oleh para nabi, bahwa berita utamanya adalah Kristus lebih unggul dari nenek moyang dan nabi. Kita geser ke Ibrani pasalnya yang kedua untuk membuktikan bahwa Kristus ya itu lebih unggul daripada malaikat ya. Oke, Ibrani pasalnya yang kedua, ya, silakan dibaca ayatnya yang ke-8. Ibrani pasal 2 ayat 8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Ya, jadi semua itu takluk ya. Langit, bumi beserta isinya itu takluk dalam kekuasaan Yesus Kristus ya, termasuk malaikat. Makanya ketika malaikat yang berontak, yang kemudian menjadi sebutan setan atau iblis, ya sebanyak 3 kali pasca Yesus berpuasa 40 hari tidak berhasil mencobai Yesus, baik tubuhnya, jiwanya maupun rohnya, ya maka dia mengambil waktu yang baik untuk mencobai di lain kesempatan. Ya, itu membuktikan, menunjukkan bahwa malaikat itu tunduk. Dan ketika malaikat yang memberontak itu lari daripada Yesus, ya ada malaikat yang baik yang datang kepada Yesus dan melayani Yesus. Bapak Ibu bisa baca di keseluruhan pasal Matius pasal 4 kisah tersebut. Nah, kita geser ke Ibrani pasal yang ketiga, ya, ayat yang pertama dan yang kedua. Ibrani 3 ayat pertama. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Kedua, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Ya, jadi memang benar Musa yang menjadi pemimpin umat, memang benar dalam komando atau arahannya Musa, bait Allah itu dibuat yang namanya kemah tabernakel dan seterusnya, ya melalui hukum Taurat yang diterima Musa, memang benar Musa lah yang menjadi pelaksana untuk menertibkan umat Tuhan pada saat itu, tetapi bahwa semua itu sudah digenapi, disempurnakan di dalam Yesus Kristus Tuhan, karena keimaman daripada Musa,
ya itu tidak lebih besar, tidak lebih tinggi ya, karena di posisi Ibrani 3 ayat 1 imam besarnya itu adalah Yesus ya. Jadi Musa itu hanya sebatas imam daripada orang Israel, sedangkan imam besar itu imam bagi seluruh umat manusia ya. Itu yang membedakan antara Yesus dan Musa, dan Yesus Kristus lebih tinggi kedudukannya, kemuliaannya dibandingkan daripada yang namanya Musa ya. Ya, lebih lanjut lagi kita bergeser di pasal 4. Ayatnya yang ke-8. Pasal 4 ayat yang ke-8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Ya, jadi kita harus akui bahwa pencapaian Musa itu membawa keluar orang Israel keluar dari Mesir. Pencapaiannya Yosua membawa orang itu masuk ke tanah Kanaan. Hanya sebatas itu, ya. Dan baik mengeluarkan dari Mesir, ya, dan memasukkan di Kanaan, ya, itu hanya dalam konteks jasmania, Bapak Ibu ya. Nah, berbeda dengan Kristus, ya. Kristus itu mengeluarkan umat yang berdosa itu dari yang namanya lumpur dosa, dari yang namanya kerajaan gelap, dan dimasukkan kepada yang namanya makanan rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan, membawanya kepada pintu gerbang kerajaan sorga atau langit baru, bumi baru. Jadi kedudukannya lebih tinggi ya, baik melalui Musa, baik melalui Yosua ya. Nah, kita tidak menampik apa yang menjadi pencapaian kedua tokoh Alkitab, baik Musa dan Yosua, tetapi Musa hanya mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Tapi Yesus lebih utama mengeluarkan yang namanya orang berdosa dari hukuman dosa, yaitu maut ya. Yosua hanya berhasil memasukkan orang Israel ke tanah Kanaan ya, tapi kemudian ya masuk dalam pembuangan Babel dan Media Persia dan seterusnya ya. Nah, tetapi Tuhan ketika memasukkan orang percaya, orang bertobat itu ke dalam kerajaan surga, enggak pindah-pindah Bapak Ibu ya, enggak akan diperbudak oleh dosa lagi. Itu yang membuat Kristus lebih utama dari Musa dan Yosua. Untuk yang berikutnya, pasal 5, pasalnya yang ke-6, ya kita bisa melihat konteks daripada Harun. Ya, bisa dilihat ayat 4, ayat 5, bisa dibaca. Ayat 4 dan ayat 5. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Ya, jadi sebelum ada hukum Sine atau hukum Taurat, itu ada imam besar lainnya yang namanya Melkisedek ya. Tapi setelah ada hukum Taurat, imam besarnya adalah Harun ya. Dan kedua sosok ini ya tidak lebih hebat, tidak lebih mulia daripada Kristus. Karena kedua imam ini ya, nanti di Ibrani 7 disinggung Melkisedek, itu ketika mengorbankan sesuatu di mezbah korban bakaran, itu mengorbankan darah binatang ya. Berbeda dengan imam besar Kristus Yesus ya, ketika dia ada di atas bukit Golgota, di atas kayu salib, dia mengorbankan darahnya sendiri ya. Nah, ini perbedaan antara Harun dan Melkisedek. Makanya di Ibrani pasal 8 dan pasal yang ke-9 ya, ayat 1 silakan dibaca. Ibrani pasal 8 ayat ke-9. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka
Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikianlah firman Tuhan. Ibrani 8 ayat 1. Ibrani 8 ayat 1, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Ya, jadi Harun Melkisedek itu upahnya besar di surga ya. Tetapi apa yang menjadi ganjaran kedudukannya di surga itu tidak sama seperti imam besar Kristus Yesus yang merupakan imam besar agungnya ya. Karena dia duduk di sebelah kanan tata yang maha besar, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu menunjukkan kesetaraan ya, kesetaraan. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu lihat di kisah yang namanya Abraham memangku Lazarus, mana yang sebetulnya punya kedudukan lebih tinggi? Yang memangku atau yang dipangku ya? Nah, jadi yang semacam itu jelas sekali Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang memangku itu dianggap yang lebih ya, yang lebih punya kedudukan lebih tinggi, makanya dia memberi kesempatan untuk bisa membawa beban dari seseorang yang lainnya ya. Nah, begitu juga kalau disandingkan antara Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di tata yang maha besar, itu artinya Yesus dan Bapa itu sejajar ya. Ya, berbeda dengan Harun dan Melkisedek ya. Nah, itu di bawah level jauh ya antara langit dan bumi. Dan di Ibrani pasal 10 itu membahas tentang keselamatan ya. Dan sepanjang keselamatan itu dibahas, ya ditekankan di pasal yang ke-11 itu tentang yang namanya kepercayaan atau yang namanya iman ya. Jadi bukan kita diselamatkan karena korban ya, tapi semua itu karena ada persembahan yang dilakukan oleh Yesus ya. Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus ya. Jadi bukan pakai tubuh binatang, darah binatang ya, tapi dosanya itu dihapus oleh persembahan tubuh dan darah Yesus. Dan kita memperolehnya itu melalui yang namanya iman atau melalui yang namanya kepercayaan ya. Makanya kita perlu memiliki yang namanya keseriusan untuk mengimani keselamatan itu melalui yang namanya iman. Ibrani 10 ayat 22. Silakan. Ibrani 10 ayat yang ke-22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, jadi keselamatan itu ya dilakukan oleh pengorbanan Yesus Kristus, tapi untuk kita bisa diselamatkan, ya kita butuh yang namanya keyakinan iman ya. Keyakinan iman tentang apa yang menjadi justification atau pembenaran, sanctification, pengudusan, dan yang namanya glorification, pemuliaan. Itu tercantum di ayatnya yang ke-22 ya. Tetapi dalam menghadapi dan mempertahankan keselamatan di bumi itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Ya, maka daripada itu ya kita perlu belajar dari ketabahan para nenek moyang kita ya. Nah, nenek moyang kita yang kemudian itulah yang membuat kita makin tabah ya. Ternyata yang menghadapi masalah, tantangan, problematika hidup itu bukan kita sendiri. Ada banyak contoh ya. Nah, silakan dibaca Ibrani 11 ayat 2. Ibrani 11 ayat 2, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ya, jadi nenek moyangnya siapa yang sudah belajar tabah menghadapi zaman generasi yang bobrok, misalnya Habel ya, dibunuh oleh saudaranya ya. Nah, tapi dia tetap memiliki kepercayaan ya, dan kemudian ketabahan imannya itu yang membuat dia selamat. Henok juga sama. Ya, dia bergaul intim
Padahal sejamannya itu memberontak kepada Allah, tapi dia memilih untuk bergaul intim, berkenan di hadapan Allah ya. Begitu juga yang namanya Nuh ya, ya sejamannya itu kawin campur ya, dan seterusnya ada perkawinan campur antara keturunannya Set dan keturunan daripada yang namanya Kain, kemudian ada air bah, tapi keluarganya Nuh 8 orang selamat itu karena mereka hidupnya itu tabah menghadapi perubahan zaman dan apa yang menjadi pergeseran peradaban yang makin lama bukan makin lebih baik, tetapi makin brutal, makin carut marut ya, butuh ketabahan. Contohnya banyak sekali, Abraham juga sama ya, dan seterusnya. Bapak Ibu sudah tahu bahwa apa yang menjadi kecintaannya yaitu anak tunggalnya, yaitu Ishak, justru diminta di atas Gunung Muria untuk diserahkan ya. Nah, itu kan menunjukkan belajar tabah itu sesuatu yang sulit ya karena by proses. Tapi kita bisa melihat banyak contoh di Ibrani pasalnya yang ke-12 untuk mengajarkan satu sikap tabah ya menghadapi segala sesuatunya. Di Ibrani pasal yang ke-13 ya. Karena kita sudah punya banyak contoh ya. Ya mari kita di ayat 1 kan kita punya banyak saksi, punya banyak contoh, kita perlu menanggalkan beban, menanggalkan dosa, berlomba, sesuatu yang diwajibkan. Ya, silakan dibaca ayat yang kedua ini, Bapak Ibu, penting. Ibrani. Ibrani Ibrani 13 13 ayat yang pertama. Ibrani 13 ayat yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Oke. Yang kedua, Jangan kamu enggak, maksudnya ayat yang berikutnya silakan dibaca ayatnya yang ke 15. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, jadi selain kita hidup dalam kasih, hidup dalam ucapan syukur, ayat 18. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Ya, dan yang ketiga itu adalah berdoa. Jadi mustahil kalau Bapak Ibu di pasal 13 bisa menjaga yang namanya kekudusan yang ada di ayat 24. Ya, ya semua orang kudus ya, itu menunjukkan sesuatu yang tidak instan ya. Perlu hidup dalam kasih, perlu hidup dalam ucapan syukur, perlu hidup dalam doa. Itulah nanti yang akan membawa Bapak Ibu makin kudus di hadapan Tuhan. Semua begitu. Tujuan yang berikutnya ya di surat Ibrani ya, kita bisa melihat bahwa memperkuat iman itu sesuatu yang sangat serius disampaikan di surat Ibrani ini ya, mengarahkan kepada satu perspektif bahwa penebusan itu harga yang begitu mahal, pendamaian itu sesuatu yang tidak mungkin kalau dilakukan oleh agama, oleh kesalehan, oleh yang namanya kekayaan, kedudukan kita bisa mencapai kepada kemutlakan perjumpaan dengan Allah kalau bukan inisiatif Allah sendiri, yaitu menjadi mustahil ya. Tapi dengan cara yang luar biasa melalui kepercayaan iman kepada Yesus Kristus semuanya terbayar ya. Kita menerima justification, pembenaran, kita menerima sanctification, penyucian, dan kita menerima glorification, yaitu pemuliaan. Ya, Yakobus dengan 5 pasalnya mengajar kita tentang iman yang berhasil guna ya. Nah, jadi iman itu bukan hanya baik ya, iman itu harus punya sesuatu yang dapat dinilai oleh seseorang, baik dirinya sendiri ataupun orang lain ya. Jadi ada 2 tahap, iman orang percaya dan kehidupan orang percaya. Dan kemarin ini juga ditanyakan ya, bahwa iman itu apa? Syarat untuk menjadikan kita bisa selamat ya, sedangkan yang namanya perbuatan itu akibat ya daripada
kita yang sudah diselamatkan. Jadi iman dan perbuatan itu menjadi satu paket. Ya, Yakobus di posisi surat ini ya mengingatkan kita kepada yang namanya pencobaan itu harusnya dilihat sebagai bentuk hal yang biasa yang mendatangkan kebahagiaan seperti di ayatnya yang kedua ya, dan ujian iman di ayat yang ketiga ya, ayat yang ketiga. Dan semua itu nanti akan menghasilkan yang namanya ketekunan yang membuahkan sesuatu yang menyempurnakan ya. Tetapi di ayat yang kelima itulah yang menjadi tujuan daripada setiap kita untuk bisa menghadapi pencobaan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya ya. Jadi hikmat itu diperlukan Bapak Ibu untuk setiap kita menghadapi pencobaan, penderitaan, permasalahan dan segala sesuatunya. Tapi tidak cukup hanya yang namanya hikmat ya, tapi kita juga butuh yang namanya iman. Silakan dibaca ayat Yakobus 1 ayat yang ke-6. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, makanya digambarkan di Yakobus pasal 2 ayat 17 kalau iman tanpa disertai perbuatan itu hakikatnya mati ya, hakikatnya mati. Kalau di ayat 20 iman tanpa perbuatan itu kosong ya, itu kosong. Tetapi iman yang sempurna itu ayat 22 ya, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Apapun yang menjadi persoalan pelayanan rumah tangga, keluarga, gereja, pelayanan, ya hadapi dengan hikmat Tuhan, ya tetap memiliki iman kepada Tuhan sehingga semuanya ya cepat atau lambat akan terselesaikan. Ya, Yakobus pasal 3 itu mengajar kita kuasa lidah ya, tapi bukan hanya pasal 3 tapi juga pasal yang keempat. Makanya di Yakobus pasal 3 diingatkan tentang dosa lidah ya. Dosa lidah itu amat sangat luar biasa, digambarkan ayat yang keempat. Silakan dibaca ayat yang keempat. Ayat keempat, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan dikerahkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ya, jadi diberikan analogi contoh kapalnya besar tetapi dikendalikan oleh kemudi yang sangat kecil. Di ayat 5 dijelaskan ya makna rohaninya itu demikian juga lidah walaupun sesuatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar ya. Gara-gara salah ngomong Bapak Ibu ya bisa pencemaran nama baik ya, gara-gara salah ngomong ya nanti bisa penistaan agama ya. Nah, jadi mulut lidah bibir kita perlu dikendalikan ya, bukan lidah mulut bibir kita yang mengendalikan kita ya. Maka kita harus tahu bahwa orang yang tidak mengetahui konsep mengendalikan ya tentang kuasa lidah ini ya, maka pilihannya kalau dia tidak bisa mengendalikan lidahnya, dia yang akan dikendalikan oleh lidahnya. Makanya ada peribahasa ya, lidahmu adalah harimaumu ya. Nah, jadi berkat atau kutuk yang datang itu tergantung apa yang terucap di dalam tutur kata kita. Ya, berbeda dengan Yakobus pasal 4, Bapak Ibu. Ya. Yakobus pasal 4 itu ditekankan tentang doa lidah ya. Ini bukan doa berbahasa lidah Bapak Ibu ya. Tapi di sini kita perlu melihat bahwa segala sesuatunya itu perlu dilakukan dengan hal-hal yang baik ya, tapi semuanya itu perlu dilakukan dalam koridor yang sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Silakan dibaca Yakobus pasalnya yang keempat ya.
ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Yakobus 4 ayat 2 dan ketiga. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hanya kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, jadi Yakobus 3, Yakobus 4 itu mengajarkan tentang kuasa lidah, Bapak Ibu. Harusnya lidah bukan dipakai untuk berbuat dosa, tapi lidah dipakai untuk berdoa. Tapi jangan salah berdoa. Berdoalah untuk memuaskan hasrat Tuhan, berdoalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Alhasil apa yang kita butuhkan itu akan terpenuhi dengan sendirinya. Makanya tujuan daripada surat Yakobus ya ini bukan hanya sekedar membangunkan semangat orang percaya Yahudi yang menderita dengan berbagai macam cobaan, tapi bagaimana mengaktifasi iman mereka yang dapat membawa mereka kepada keselamatan ya. Sudah beriman tetapi tidak bisa menjaga tutur kata lidah, ya dia bisa mengumpat, dia bisa memberontak, dia bisa sumpah serapah dan murtad Bapak Ibu ya dengan lidah yang sama ya. Nah, jadi perlu menguasai lidah. Ya, hal praktis iman ini perlu dilakukan dalam kehidupan yang benar, membawa perbuatan yang baik. 1 Petrus ada 5 pasal ya menderita bagi Kristus ya. Sebagaimana Kristus juga menderita bagi kita, maka perlu ada hubungan antara orang percaya dan Allah di tahap pertama dan orang percaya dan pencobaan di tahap yang kedua. Ya, sehingga di 1 Petrus pasal 1 yaitu mengajarkan setiap kita bahwa dalam pembukaan salam dan seterusnya bahwa keselamatan itu dihubungkan dengan yang namanya iman ya. Keselamatan itu dihubungkan dengan yang namanya iman karena melalui iman itulah yang akan dimurnikan ya. Ayat 7 silakan dibaca. 1 Petrus ayat 7 atau 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus untuk menyatakan dirinya. Ya, jadi kalau kita bisa sampai akhir hayat ya itu bisa mempertahankan iman, maka iman kita itu bukan hanya dipuji oleh orang yang melayat kita, yang berkabung di pelataran rumah kedukaan kita atau pemakaman kita. Wah, puji Tuhan ya, Pastor Bayu sampai akhir hidupnya tetap melayani Tuhan, tetap senantiasa memberitakan firman Tuhan, tetap bisa menjadi teladan bagi keluarganya, bagi jemaatnya. Nah, tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu ya, pencapaian kita, target kita bukan hanya menerima yang namanya bentuk dedikasi orang-orang yang kita tinggalkan, tapi yang terutama itu mendapat puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan dari Yesus ya. Itu di ayat yang ke-7 dan di ayat yang ke-9 ya, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yang tadi ya, tujuan iman itu ya mendapat kehormatan, pujian, dan kemuliaan dari Yesus. Ya, maka itu akan membawa kita untuk menerima keselamatan jiwa ya. Jadi keselamatan itu selalu berhubungan dengan yang namanya iman ya. Tetapi perlu diingat di pasal 2 ada yang namanya tanggung jawab ya, tanggung jawab ya. Sehingga tanggung jawabnya ayat 2, silakan dibaca pasal 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, jadi keselamatan itu tidak pasif Bapak Ibu ya. Wah, sekali selamat, selamat.
terus nggak buat apa-apa, terus hidupnya nggak ada bedanya dengan manusia lama ya. Nggak boleh Bapak Ibu, harus progresif. Makanya digambarkan seperti layaknya bayi mencari orang tuanya, mencari asupan gizi ya, asupan ASI dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk supaya dirinya bertumbuh. Nah, kalau ternyata setelah percaya Yesus tidak ada pertumbuhan, nah itu imannya bukan iman sejati, Bapak Ibu ya. Ya, imannya iman karbitan ya. Nah, ya kalau misalnya kita itu seperti penjahat di sebelahnya Yesus, ya, tidak ada kesempatan untuk hidup lagi, ya tidak jadi soal Bapak Ibu, cukup hanya beriman ya. Tapi kalau kita masih dikasih kesempatan hidup, ya perlu ada pertumbuhan. Makanya Paulus memilih ya, kalaupun harus memilih ya dia menganggap mati adalah keuntungan. Tapi kalau dikasih kesempatan untuk hidup, hidup memberi buah lebih banyak lagi. Ada tanggung jawab ya. Yang berikutnya 1 Petrus pasal yang ketiga. Itu tanggung jawab yang umum yang Bapak Ibu juga harus taati ya, untuk setiap kita juga harus bisa kerjakan di setiap waktunya ya. Yang berikutnya ayat yang ke-8. Silakan. Ayat ke-8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ya, ya, harus iya sekata Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu berdebat sesuatu yang memang tidak perlu diperdebatkan. Contoh, nanti yang BEMIN akan dapat mata kuliah dogmatika ya. Dari doktrin tentang Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus sampai akhir zaman diajarkan ya. Ya, doktrin akhir zaman itu ada pemahaman pra-milenium, ada amilenium, ada post-milenium. Jadi ada yang meyakini bahwa Yesus datang ke dunia itu tidak membawa kerajaan. Ya, kerajaannya itu ya nanti, kerajaan di surga. Tidak ada kerajaan 1000 tahun di bumi. Nah itu pemahaman amilenium. Pemahaman yang namanya premilenium, Yesus datang sebelum kerajaan 1000 tahun. Tapi yang post milenium memahami bahwa Yesus datang kali yang kedua setelah kerajaan 1000 tahun. Ya, akhirnya terjadi perdebatan Bapak Ibu. Ya, justru yang begitu-begitu tidak paham apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya kepada Allah. Kita itu harus seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara. Tidak perlu berdebat. Ya, harusnya yang dicari itu titik perekatnya Bapak Ibu ya. Ya, jadi bukan titik pemisah ya. Nah, jadi tiga-tiganya itu percaya Yesus datang kali yang kedua. Ya, terlepas dia datang membawa kerajaan 1000 tahun, terlepas dia datang sebelum kerajaan 1000 tahun, terlepas dia datang sesudah kerajaan 1000 tahun, semuanya seia sekata Yesus datang kali yang kedua. Ya, jadi di seminari AMI Bapak Ibu diajar untuk yang semacam itu. Boleh belajar tentang pandangan-pandangan, tapi kita perlu melihat substansinya ya. Ya, tidak terlalu penting mempertahankan argumentasi ini dan itu kalau ternyata Bapak Ibu tidak percaya Yesus akan datang kali yang kedua ya. Jadi yang paling penting itu bukan datangnya setelah atau sebelum ya. Ya, bukan masalah itu yang penting. Yang paling penting itu dia pasti datang kali yang kedua. Ya, itu yang harus kita yakini seia sekata. Itu tanggung jawab yang khusus ya, supaya kita tidak berdebat kusir, ya berdebat tidak ada ujungnya ya. Nah, di pasal 4 sampai pasalnya yang kelima, ya kita harus melewati pencobaan, ya juga melalui iman Bapak Ibu ya. Ya, mempertahankan keselamatan, memperoleh keselamatan itu juga melalui iman, ya bertahan dalam pencobaan, ya juga melalui yang namanya iman ya. Silakan baca di 1 Petrus pasalnya yang keempat, ya ayatnya yang ke-11. Ayat ke-11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah,
supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi ada orang yang mau melayani kalau pas ada masalah, Bapak Ibu. Minta maaf Pak Gem, Pak Pendeta, Pastor, saya sedang ada masalah, saya mau mundur dari pelayanan. Salah Bapak Ibu, tetap melayani Tuhan sekalipun sedang mengalami masalah. Ya, dan masalah itu akan terselesaikan ketika Bapak Ibu fokus saja dengan pelayanan, sembari Yesus yang merupakan jalan keluar dari masalah Bapak Ibu itu akan menyelesaikan dengan caranya ya. Makanya dikasih prinsip pelayanan iman itu ya, kalau melayani itu harus dengan kekuatan Allah. Kalau melayani itu harus dengan anugerah Allah. Kalau melayani untuk kemuliaan Allah ya. Jadi jangan menghindar dengan yang namanya pelayanan Bapak Ibu ya, karena ada masalah ya di muka bumi ini ya, di ujung bumi manapun tetap ada yang namanya masalah ya. Maka perlu menganggap satu kebahagiaan bisa melayani Tuhan. Aku melayani bukan dengan kekuatanku, aku melayani dengan kekuatan Tuhan. Aku melayani bukan karena aku layak, bukan karena aku mampu, tapi karena anugerah Tuhan. Aku melayani bukan untuk ketenaran, bukan untuk supaya aku terkenal, tapi supaya Tuhan dipermuliakan. Kalau kita bisa sampai di titik itu, kita bahagia, berarti kita sudah melakukan hal yang benar ya. Dan bersukacita Bapak Ibu ya. Dan sukacitanya itu harus yang namanya sebenar-benarnya Bapak Ibu ya. Ayat yang kedua silakan dibaca. Ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ya, jadi setidak-tidaknya Bapak Ibu adalah pemimpin, dan pemimpin itu harus bisa mengembalakan dirinya sendiri ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa mengembalakan orang lain kalau Bapak Ibu tidak bisa mengembalakan dirinya sendiri ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa memimpin dirinya sendiri, baru memimpin keluarganya, memimpin orang lain ya. Itu tahapan-tahapan, kemudian ditambah memimpin organisasi, lembaga, pemerintah, perusahaan, dan lain sebagainya. Dan itu yang akan mendatangkan sukacita. Ya, tujuannya secara praktis ya supaya dalam penderitaan yang berat kita tetap menjadi pribadi yang kuat dan kita mengikuti teladan Yesus, mau menderita meskipun tidak bersalah, mau menderita meskipun dalam kondisi benar, mau menderita untuk tujuan yang luhur dan mulia. 2 Petrus 4 ada 3 pasal menekankan kebenaran sejati versus lawan guru-guru palsu ya. Yang dibutuhkan adalah pengenalan akan Tuhan ya. Yang berikutnya persiapan hari Tuhan. Ini 2 tahap yang dibahas di sepanjang 2 Petrus dengan 3 pasalnya. Makanya perlu ada pengenalan akan Tuhan. Ya, pengenalan itu merupakan di dalam Yesus Kristus ya, ayat 2 ya, 2 Petrus 1 ayat 2 ya. Nah, kasih karunia dan kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita ya. Jadi kita mustahil bisa mengenal Roh Kudus, bisa mengenal Bapa tanpa melalui Yesus ya. Yesus itu perantara. Ya, jadi dia mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup, itu sesuatu yang benar. Dan jangan lupa juga perlu ada yang namanya kehidupan rohani, pertumbuhan rohani, kesaksian rohani. Supaya ketika kita berhadapan dengan guru palsu di pasal yang kedua, nabi-nabi palsu, ya kita tidak akan di counter attack ya, diserang balik. Apa yang mau diserang Bapak Ibu kalau hidup kita rohani, pertumbuhan rohani kita sehat, dan kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi mendatangkan kesaksian yang rohani bagi yang lainnya ya. Jadi itulah yang harusnya kita upayakan di sepanjang pasal 1 dan 2. Dan selalu mengingat di pasal 3, ya ada orang-orang yang menyangkal ya hati Tuhan ya. Oh, Tuhan katanya segera datang ya, itu 2000 tahun yang lalu ngomongnya demikian ya, tapi tidak datang ya. Biasanya orang-orang ateis ya, orang-orang yang hedonisme ya, orang-orang yang pluralisme menyangkal demikian ya, yang rasionalitas ya. Tetapi yakinlah
bahwa Yesus benar-benar akan datang dengan cara dan waktunya. Apa yang perlu kita lakukan? Kita hidup dalam penantian, kita hidup dalam persiapan. Jangan sampai Yesusnya datang kali yang kedua untuk menjadi mempelai laki-laki gerejanya, ya ternyata kita mempelai perempuan, gerejanya tidak siap untuk menjadi mempelai di dalam perkawinan anak domba. Makanya yang ditekankan di 2 Petrus ini, bagaimana menjadi orang percaya yang memiliki ketekunan terhadap kesalehan dan pengenalan yang benar, supaya kita bisa masuk dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan atas juru selamat kita, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya. 1 Yohanes 5 pasal itu menekankan kebenaran. Kebenarannya apa saja? Ya, kebenaran tentang persekutuan dengan Allah dan jaminan yang Allah berikan bagi orang-orang yang bersekutu dengan Dia. Makanya di 1 Yohanes 1 yaitu ada prinsip persekutuan ya. Sedangkan di 1 Yohanes 2 itu pola persekutuan ya. Nah, di 1 Yohanes 1 itu apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami saksikan ya. Itu prinsip Bapak Ibu ya. Jadi jangan buat persekutuan yang metafora ya, apalagi metafisika ya. Nah, jadi persekutuan itu bisa didengar ya. Oh, beribadah dia, saya dengar dia beribadah, saya lihat dia beribadah, saya saksikan dia beribadah ya. Prinsipnya ada ya. Nah, polanya itu di 1 Yohanes pasal 2 itu gambarannya adalah Yesus Kristus ya. Nah, jadi yang menjadi teladan itu adalah Yesus Kristus. Kalau kita sudah punya prinsip persekutuan dan pola persekutuan yang dimaksud di 1 Yohanes ini, ya maka kita dapat menerima jaminan Bapak Ibu. Apa jaminannya? Ya di 1 Yohanes pasal yang ketiga, ya kita diberi jaminan sebagai anak-anak Allah ya. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1. Ya, 1 Yohanes 4 ya. 1 Yohanes 4 ya, di situ akan ada yang namanya roh kebenaran ya. Roh kebenaran ya, di mana ayat yang kedua, demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah ya. Ya, roh itulah yang membenarkan kita, yang membuat setiap kita masuk dalam pengenalan akan Allah. Di 1 Yohanes 5 itu kita memperoleh yang namanya hidup kekal ya. Nah, hidup kekal itu kita peroleh dengan cara ya, untuk bisa masuk ke dalam hidup kekal ya harus melalui yang namanya iman ya. Dan iman itulah yang membuat setiap kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Makanya di 1 Yohanes 5 ayat pertama, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya ya. Di ayat yang berikutnya, kita mengalahkan dunia, artinya meninggalkan dunia, bukan seperti pecundang, tetapi lebih daripada pemenang karena disediakan yang namanya langit baru, bumi baru. Itulah yang disebut hidup kekal. Makanya di 1 Yohanes dibeberkan tentang doktrin dan etika untuk melawan guru-guru palsu dan membuat setiap kita hidup melalui iman dan ketaatannya, dan melalui kehadiran Roh Kudus kita bisa diinsafkan, dilahirbarukan untuk bisa mengenal pribadi Yesus lebih lagi. Di 2 Yohanes ada satu pasal, berjalan dalam kebenaran ya. Ini tentang pujian Allah dan peringatan Allah ya. Ya, pujian Allah ya, karena dalam hal ini Allah bisa memberikan pujian kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kasih. Itu tergambar di 2 Yohanes dari pasal 1 ya. Nah, misalnya pasal 1 ya, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran ya. Nah, itu juga akan mendapatkan pujian ya, pujian. Tetapi juga orang-orang yang setia ya juga akan menerima yang namanya pujian. Orang-orang yang hidup dalam kasih juga akan menerima
yang namanya pujian ya. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang akan diperingati oleh Allah ya adalah orang-orang yang dikasihinya, supaya di 2 Yohanes 1 itu dapat mengenali guru palsu ya, dan juga menghindari guru palsu dan menolak yang namanya guru palsu ya. Contoh ayat yang ke-7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris ya. Nah, jadi yang semacam itu kita perlu kenali. Kalau ketemu orang itu dihindari, tapi kalau orang itu mau datang ke rumah, ditolak ajarannya. Tapi kalau dia mau percaya apa yang kita yakini, ya diterima dengan lapang dada. Tujuan dari 2 Yohanes mengingatkan setiap kita terhadap apa yang menjadi persebarluasan yang namanya Injil palsu atau guru-guru palsu ya, supaya kita bisa membentengi dengan hidup benar, hidup dalam yang namanya kesetiaan, dan hidup dalam kasih Tuhan. Di 3 Yohanes ada satu pasal bagaimana kita bertindak di akhir hidup kita ya, bertindak dengan setia ya. Makanya ada contoh yaitu Gaius, dan Gaius ini mendapatkan pujian sekaligus nasihat. Dan di bagian pertama ya, Gaius mendapatkan pujian karena rohaninya ya. Nah, kita bisa lihat di 3 Yohanes 1 ya. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran ya. Nah, jadi dia hidupnya benar. Saudaraku yang kukasihi, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja ya. Nah, jadi dia orang yang memiliki kesehatan rohani ya. Nah, tetapi ayat yang ketiga, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberikan kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenarannya. Dan itu satu kebaikan. Karena apa? Kebaikan Gaius tidak diceritakan oleh dirinya sendiri ya, tapi kehidupan kerohaniannya Gaius itu diceritakan oleh orang lain, dan orang lain menceritakan sampai ke telinganya daripada yang namanya Rasul Yohanes ya. Nah, jadi itu penting, dan peringatannya jangan sampai seperti Diotrefes ya. Nah, Diotrefes ya itu penyesat, itu penghasut, pemberontak ya. Nah, dan itu jangan sampai jadi seperti Diotrefes ya, tetapi jadilah seperti Demetrius, orang yang baik hati, yang hidupnya saling mensupport satu dengan yang lainnya, mendoakan satu dengan yang lainnya, dan memuliakan Allah ya. Dan inilah yang menjadi pujian sekaligus peringatan ya, sehingga kesetiaan Gaius itu benar-benar diperhatikan oleh Tuhan dalam hal memberi tumpangan dan bantuan bagi pekerja yang ada di sekitarnya. Dan dia mengingatkan bahwa di sekitar Gaius bukan hanya ada orang baik, tapi juga ada orang jahat, dan harus menjadi pengaruh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, surat Yudas ya, satu pasal berjuang untuk mempertahankan iman ya. Ya, satu pasal ini kita akan membandingkan guru palsu dan murid sejati. Di 2 tahap ini kita bisa lihat dari bagian per bagian ya. Makanya di Yudas ya, karena pasalnya cuma 1 ya, ya di situ setiap ayat ditekankan. Di ayat 3 itu kita harus terdorong untuk mempertahankan iman ya. Ya, iman kepada siapa? Ya tentu iman kepada guru-guru palsu ya. Ya, karena mereka itu bisa menyelundup. Di ayat 4, menyalahgunakan kasih karunia Allah, menyangkal Tuhan satu-satunya penguasa, yaitu Yesus Kristus ya. Nah, sehingga dicontohkan di ayat 5 dan seterusnya ya, seperti pemberontakan Israel, pemberontakan Malaikat, pemberontakan Sodom Gomora ya, jangan sampai terulang ya, terulang kembali ya, perlu ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan ciri-ciri daripada guru-guru sesat, guru-guru bidat ya, bahasanya tidak sopan, sifatnya tidak tulus, perilakunya sembrono atau salah. Berbeda dengan murid sejati ya. Ya, murid sejati itu selalu ingat ajaran daripada
rasulnya, ya, terus hidup dalam kasih dan hidup berbagi, ya. Nah, dan itu ada di ayat 17 dan seterusnya, ya. Ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus dan seterusnya, ya. Jadi itulah yang menjadi perbandingan antara guru palsu dan murid sejati. Ya, tujuan dari surat Yudas ini ditulis bukan Yudas Iskariot Bapak Ibu, ya, tetapi ini Yudas sama seperti Yakobus, ya. Itu adalah Yakobus dan Yudas saudara Yesus, ya, yang tercatat di Markus 6 ayat yang ketiga, ya, mengingatkan orang percaya ancaman serius terhadap guru-guru palsu, ya. 5 menit terakhir ini saya gunakan untuk mengupas bagian terakhir yang kata orang ini yang paling sulit Bapak Ibu, ya, kitab Wahyu, ya, di 22 pasalnya perjuangan dan penyelesaian, ya. Jadi yang pertama Tuhan dan jemaatnya itu di bagian pertama, sedangkan di bagian yang kedua Tuhan dan kerajaannya. Ya, kan ada 22 pasal Bapak Ibu, ya. Ya, jadi di pasal pertama itu bicara tentang Tuhan di kerajaannya Bapak Ibu, ya. Kerajaannya di mana? Di sorga, ya, tempat kediaman Allah. Sehingga Allah yang ada di sorga memberikan penglihatan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ya. Nah, jadi kedudukannya Allah yang memperlihatkan penampakan segala macam yang sifatnya supranatural itu kondisinya ada di sorga Bapak Ibu, ya. Nah, penglihatan. Dan pesan itu diterima kepada jemaat yang di bumi Bapak Ibu, ya. Jadi jemaat Smyrna, Tiatira, Efesus, Philadelphia dan lain sebagainya itu ada di Turki Bapak Ibu. Hari ini ada di Turki dan itu jangan ditafsirkan secara alegoris, ya, simbol-simbol. Tidak. Itu jemaat yang sama seperti yang Bapak Ibu ketahui ada jemaat Galatia, jemaat Roma, jemaat Tesalonika, Filipi, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu jemaat yang sama yang mendapatkan pesan daripada malaikat kepada 7 jemaat, ya. Nah, dan di situ nanti Bapak Ibu bisa kupas nanti di dogmatika Bapak Ibu, ya. Di dogmatika saya akan bahas tentang pesan bagi 7 jemaat. Dan perlu diketahui kalau dia punya kerajaan di sorga, ya, di Wahyu pasal 1 itu kerajaannya di sorga, ya, tapi dia juga ingin membuat yang namanya kerajaan di bumi Bapak Ibu, ya. Makanya doa Bapa kami, kalau Bapak Ibu masih ingat, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Jadi Tuhan punya kerajaan di sorga, tapi dia akan bawa kerajaannya di bumi, ya. Maka dia akan menghadirkan kerajaan damai, kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun. Tapi sebelum kerajaan di bumi itu dihadirkan, ya, dia akan menyampaikan 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan, 7 malapetaka, ya, 7 tahun masa tribulasi, ya, penganiayaan besar, ya. Kemudian baru yang namanya kerajaan sorga itu miniaturnya di bumi diturunkan, ya, selama 1000 tahun Bapak Ibu, ya. Ya, kemudian setelah kerajaan 1000 tahun bergeser kerajaan sorga di langit baru, bumi baru. Itu di Wahyu 21 sampai Wahyu 22. Di tengah-tengahnya ada kota suci yang namanya Yerusalem baru. Makanya nanti Bapak Ibu akan ada mata kuliah teologi kerajaan Allah. Ya, maka materi seminar ini akan lebih spesifik, akan dibahas di teologi kerajaan Allah, ya. Jadi keseluruhan kitab Wahyu memiliki 3 tujuan, ya, bukan hanya kepada 7 jemaat Bapak Ibu, ya, yang di Asia sekarang ada di Turki, tapi lebih daripada itu, ya, kita diajar untuk menerima sebuah catatan yang terbuka bahwa kerajaan yang di sorga, tempat kediaman Allah sekarang, itu akan diturunkan, ya, akan dihadirkan di bumi selama 1000 tahun lamanya. Setelah kerajaan 1000 tahun di bumi, itu akan digantikan berpindah kepada kerajaan sorga yang kekal, ya. Jadi bukan 1000, bukan 2000 tahun, bukan 3000 tahun, tapi dari kekal kepada kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.